Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Semangat pagi untuk kita semua. Hari ini anak-anak akan belajar tentang peran keluarga bagi perkembangan diriku. Sebelum kita mempelajari materi pokok kita, peran keluarga bagi perkembanganku, mari kita awali dengan doa. Mari kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, karena Engkau senantiasa memelihara dan menghidupi kami, melalui kedua orang tua dan saudara-saudara kami. Kami mohon berkat-Mu agar melalui pelajaran ini, kami semakin mengetahui apa yang selayaknya kami lakukan demi mengasihi keluarga kami. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran materi peran keluarga bagi perkembanganku adalah peserta didik mampu memahami peran keluarga serta pesan kitab suci tentang sikap yang perlu dikembangkan terhadap keluarga yang diambil dalam kitab Kolose bab 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena yang indah di dalam Tuhan. Dan pesan ajaran gereja tentang keluarga dan peranannya bagi perkembangan seseorang melalui 4 dokumen, yaitu dokumen yang pertama, Familiaris Consortio 18. Dokumen yang kedua, Pernyataan Konsili Vatikan II tentang Pendidikan Kristen nomor 3. Dokumen yang ketiga, Dokumen Konsili Vatikan II, Gereja di Dunia Dewasa ini nomor 48. Dan dokumen yang keempat, Katekismus Gereja Katolik. Sehingga peserta didik mampu mensyukuri kebaikan keluarga dan dengan bersedia terlibat secara aktif dalam kehidupan keluarganya. Baiklah anak-anakku terkasih, mari kita masuk dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan menggali pengalaman hidup dalam keluarga. Anak-anak pasti sangat tahu bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang berkat keluarga. Keluargalah terutama kedua orang tua kita, Bapa dan Mama kita, yang mengajari kita banyak hal sehingga anak-anak bisa berkembang seperti ini. Walaupun mungkin ada juga yang tidak merasakan kehadiran mereka berdua secara utuh karena berbagai sebab. Sayangnya, banyak kejadian yang dilakukan orang tua tidak bisa diingat terus. Untuk itu, mari kita mendengar sebuah lagu yang bisa membantu anak-anak mengenang kembali masa kecilmu. Walau hanya bercerita tentang mama, tetapi bisa juga untuk merenungkan kasih Bapa. Oke, anak-anak yang terkasih, mari kita mendengar lagu Bunda dari Melly Goeslaw. Sambil memejamkan mata, kita mengenang
segala yang dilakukan Bapa dan Mama kita. Album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Oke, masih semangat anak-anakku? Tentunya masih semangat. Walaupun pastinya anak-anak akan terbawa perasaannya mengingat kedua orang tua kita. Baiklah anak-anak, setelah kita mendengar lagu Bunda, kita masih dalam proses pertama ya. Kini anak-anak diberi kesempatan menuliskan pada lembar kerja tentang apa saja yang dilakukan oleh Bapak, Mama, dan anggota keluarga yang lain pada masa kecil sampai sekarang ini. Pada kesempatan ini, anak-anak bisa menseringkan pengalaman masa kecilnya dan hal-hal yang dilakukan orang tua kepada anakku sekalian. Setelah anak-anak melihat kembali apa yang sudah dilakukan oleh keluargamu demi perkembangan dirimu, sekarang cobalah anak-anak melihat sikap kalian selama ini kepada mereka. Sikap itu seringkali tersirat dalam harapan-harapan yang ada dalam pikiran anak-anak. Oleh karena itu, silakan anak-anak mengisi lembar kerja berikut ini. Setelah anak-anak menuliskan pada lembar kerja, ada pun beberapa peneguhan untuk anak-anak ketahui bersama. Yang pertama, walaupun sekarang kalian masih di bangku SMP, tidak semua hal yang telah orang tua dan anggota keluarga yang lain lakukan bisa diingat kembali. Umumnya, makin bertambah usia,
makin banyak hal yang terlupakan. Yang kedua, sesungguhnya semua anggota keluarga turut membantu perkembanganmu, walaupun perannya berbeda dan sekalipun yang dilakukan sederhana. Misalnya, mungkin adikmu hanya pernah memberimu jajanannya, tetapi dengan demikian mengingatkanmu supaya kalian pun belajar berbagi. Mungkin kakakmu pernah menyembunyikan sepatumu dan sempat membuatmu jengkel, tetapi kejadian itu bisa memberi pelajaran bagimu berlatih bersabar dan tidak balas dendam. Yang ketiga, peran yang paling terasa tentu saja peran kedua orang tuamu. Orang tualah yang pertama kali melatihmu berbicara, berjalan, melakukan pekerjaan, bersikap sopan, berbagi, bertoleransi saat bermain dengan teman. Orang tua tidak hanya memberimu makan supaya tubuhmu bertumbuh, tetapi juga memberimu makan jiwamu agar berkembang. Semakin sering kalian mengenang segala yang telah dilakukan, semakin cintalah anak-anak pada kedua orang tua kalian. Salah satu sikap yang perlu dikembangkan oleh seorang anak kepada orang tua dan keluarga adalah saling pengertian. Tanpa sadar, saat anak-anak memasuki usia remaja, kalian menjadi orang yang suka menuntut. Anak-anak ingin dipahami oleh orang tua, sementara banyak orang seusia anak-anak tidak pernah memikirkan keinginan atau harapan mereka. Hal itu sering menjadi penyebab konflik antara remaja dengan orang tua. Baik, anak-anak yang terkasih, masih semangat? Ayo tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Anak-anak akan mendalami ajaran gereja tentang keluarga. Untuk itu, anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendalami beberapa dokumen gereja. Dokumen yang pertama tentang Familiaris Consortio 18. Setelah kita melihat dokumen yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga? Siapa yang bertanggung jawab memelihara agar cinta kasih menjadi kekuatan keluarga? Ada 2 pertanyaan untuk dokumen yang pertama. Dokumen yang kedua, Pernyataan Konsili Vatikan II tentang Pendidikan Kristen nomor 3. Pertanyaannya yang pertama, siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Yang kedua, apa saja yang harus diajarkan? Yang ketiga, apa saja yang merupakan keutamaan sosial? Dokumen yang ketiga, Dokumen Konsili Vatikan II tentang Gereja di Dunia Dewasa ini nomor 48. Oke, sudah lihat dokumennya? Pertanyaannya, apa saja contoh perbuatan tidak kudus yang dapat dilakukan oleh orang tua?
Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam menguduskan orang tua mereka? Dokumen yang keempat, dokumen Katekismus Gereja Katolik. Pertanyaannya, yang pertama, apa alasan kita harus menghormati orang tua? Yang kedua, dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Untuk itu, anak-anak diberi kesempatan untuk mendiskusikan jawaban anak-anak dalam lembar kerja. Oke, anak-anakku, masih semangat? Setelah anak-anak berdiskusi kelompok, ada pun beberapa peneguhan untuk anak-anak ketahui bersama. Yang pertama, idealnya keluarga merupakan persekutuan cinta yang saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu terus tumbuh dalam keluarga. Yang kedua, anak ikut bertanggung jawab memelihara kekudusan orang tuanya. Anak jangan sampai menjerumuskan orang tuanya pada dosa. Misalnya, ada orang tua yang korupsi karena anaknya terlalu menuntut hidup mewah. Banyak orang tua gampang marah, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar karena anaknya tidak menurut nasihatnya. Anak-anak punya hak mengingatkan orang tua untuk tidak mabuk-mabukan atau terbiasa berjudi. Yang ketiga, tugas orang tua tidak sebatas mencukupi sandang dan pangan. Mereka juga bertanggung jawab agar semua anggota keluarga menghormati dan mengasihi Allah serta mengasihi sesama. Di sini, anak-anak perlu dilatih untuk terbiasa hidup sebagai anggota masyarakat maupun anggota gereja. Anak-anak harus dilatih sejak dini untuk memiliki keutamaan sosial seperti peduli terhadap sesama dan lingkungan, bertoleransi, murah hati, gotong royong, memperhatikan yang lemah dan kekurangan, jujur, adil, dan sebagainya. Orang tua juga perlu melatih anaknya taat dan patuh pada orang tua. Orang tua itu simbol Allah, wujud Allah yang nyata bagi anak-anaknya. Yang keempat, anak-anak dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. Selain dengan cara mentaati mereka, banyak hal sederhana yang dilakukan. Antara lain, mendoakan kedua orang tua kita setiap hari, mengingat dan merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan mereka, dan membantu pekerjaan mereka. Oke, anak-anak yang terkasih, kita sudah sampai pada penghujung materi kita. Semoga materi peran keluarga bagi perkembanganku bermanfaat bagi perkembangan kehidupan anak-anak sehari-hari dalam keluarga. Untuk itu, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu
atas orang tua kami. Lewat mereka, Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan menuntun kami. Mereka membesarkan kami dan menjadi sahabat kami. Semoga dengan materi peran keluarga bagi perkembanganku, kami dapat mencintai keluarga kami dan menjalankan tugas dengan baik bagi gereja, masyarakat, dan keluarga kami. Buatlah keluarga kami menjadi gereja kecil yang selalu mengasihi-Mu dan mengasihi Yesus Putramu. Bapa, semua permohonan ini kami unjukkan kepadamu demi Yesus Kristus Putramu yang menjadi teladan kami dalam menghormati dan mengasihi orang tua. Dialah pengantara kami untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.